Pada kesempatan kali ini saya mau share serta berbagi bagaimana cara menghubungkan komputer ke jaringan WiFi ataupun bagaimana cara menghubungkan WiFi ke komputer tanpa kabelan, yaitu bagi Anda yang memiliki komputer berjenis laptop ya, komputer jingjing, sepertinya tidak akan ada ataupun tidak akan menjadi masalah karena untuk laptop itu sudah ada sudah ada WiFi cardnya, biasanya sudah ada WiFi cardnya. Tetapi bagi Anda yang kebetulan memiliki PC ya, untuk khusus PC tentu rata-rata PC yang dirakit ataupun yang baru Anda beli di toko itu tidak akan memiliki ataupun menangkap sinyal WiFi maupun jaringan, atau mungkin Anda ingin bagaimana caranya agar komputer yang kita gunakan bisa digunakan koneksi internet. Apakah Anda ingin menggunakan operator misalnya Telkomsel XL, ataupun Anda hanya agar komputer bisa digunakan untuk menangkap sinyal WiFi. Di sini ada beberapa jenis WiFi card ataupun Golan card dan ada beberapa modem. Sebenarnya untuk jenis modem ini saya punya 7 ya, tapi rata-rata sudah saya berikan ke saudara saya. Dan ini ada seperti ini ada modem yang legendaris, ini dari Smartfren. Ini waktu zamannya saya lupa lagi, waktu beli zamannya masih HP Asia ya. Mungkin bagi Anda yang sudah mengenal HP jenis HP Asia dulu itu mungkin tahu ya. Nanti akan saya jelaskan ini. Jadi agar komputer kita bisa terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabelan, kita membutuhkan yang namanya WiFi card. Untuk WiFi card sendiri banyak jenisnya ya. Contohnya di sini saya tidak hanya menjelaskan beberapa saja. Ada jenis beberapa WiFi card, misalkan dari yang paling murah sampai yang harganya mungkin di atas 100.000 ya. Seperti ini ada yang imut banget, ini kecil banget, ini mungkin harganya sekitar 7.000 ya, kalau nggak salah, saya lupa lagi, mungkin 5.000, ini 7.000 ya. Tetapi untuk yang ini ya tidak saya rekomendasikan jika jarak WiFi-nya untuk penangkapannya sampai di atas 5 meter, ini tidak saya direkomendasikan. Ini kurang bagus ya karena murah. Dan ada lagi yang ada kayak antenanya, ini kayak buat kayak buat WiFi dongle, tapi ini tidak support ya yang ini. Untuk ini harganya mungkin sekitar 10 atau 15.000, saya lupa lagi ya. Dulu saya beli 4 sih yang ini untuk untuk uji coba, saya lupa lagi bekas eksperimennya di mana. Ini mungkin sekitar 15.000. Ini cocok untuk, saran saya ya, kalau saran saya ini cocok untuk jangkauan maksimum 15 ya. Kalau tidak ada hambatan, kalau ada hambatan maksimum di 10 mungkin ya, karena ini kurang bagus ya. Mungkin ini harganya sekitar 20 ke bawah kalau nggak salah ya. Kalau Anda tahu harganya silahkan di komentar saja. Ini nanti kita akan coba ya yang ini saja. Dan kemudian ada lagi, yang ini hanya untuk menangkap sinyal WiFi saja ya, jadi tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini hanya untuk menangkap sinyal WiFi, bahkan ini tidak bisa digunakan untuk sharing lagi ya. Ini tidak bisa, hanya untuk menangkap sinyal WiFi. Kemudian ada lagi yang seri dari TP-Link ya. Ini seri TP-Link ya. Untuk ini nggak lupa lagi, entah 100 atau 80, saya lupa lagi. Yang pasti ini harganya di bawah ini ya. Yang ini ada seri TP-Link 727 ya. Yang ini 727, ini tentu saja jauh lebih bagus dan jauh lebih stabil dari line speednya. Nggak tahu saya ini line speednya entah berapa ya, saya kurang tahu yang ini. Kalau yang ini line speednya sampai 150 Mbps nya. Jadi sayang kalau internet Anda speednya 100 Mbps, misalkan di WiFi Anda speednya 100 Mbps tapi pakai yang ini, menurut saya jangan, ini kurang ya. Kecuali kalau speednya 10 Mbps atau 20 Mbps tidak apa-apa pakai yang murah seperti ini. Kalau speednya 50 Mbps, saya juga merekomendasikan yang seri TP-Link ini seperti ini ya. Ini tidak ada antenanya, ini ada mode buat VPS nya. Kemudian
ada seri traveling dari ini versi 3 ya, 722. Ini seri 722, ini senjata andalan saya sebenarnya. Ini biasanya saya digunakan di Kali ya, Kali Linux untuk pen testing sebenarnya. Ini sering saya gunakan untuk pen testing jaringan WiFi, yaitu untuk handshake ya, untuk handshake ataupun istilah mungkin bagi Anda yang mengenal handshake di jaringan WiFi itu apa. Jadi saya tidak akan jelaskan gitu lebih jauh karena dikhawatirkan dikhawatirkan masalah disclaimer ya. Ini senjata andalan saya untuk pen testingnya. Sama ini ada ininya, ada WPS-nya dan ada untuk antenanya. Ini antenanya bisa Anda konverter lagi, maksudnya bisa Anda perpanjang lagi ya. Itu ada alatnya. Saya lupa lagi itu kabelnya di mana. Ini bisa dibikin panjang ya, bisa ditambahin lagi kabel. Saya lupa lagi karena banyak perabotan lama yang saya sudah tidak bongkar ya. Nah, kalau ini tidak bisa digunakan untuk menangkap sinyal WiFi ya. Kalau kayak modem stick kayak gini, ini modem CDMA ya, yang smartphone ini CDMA. Kemudian ini ada modem Telkomsel Plus, ini jadul juga ya. Saya kebetulan yang 4G saya lupa lagi. Ini ada modem stick ya. Kalau ini nggak bisa dipakai buat nangkap WiFi ya, rata-rata modem kayak gini. Tapi ini hanya untuk modem biasa, yaitu modem misal diisi kartu XL Telkomsel, jadi pakai modem ini ya. Bisa pakai modem stick untuk operator seluler. Ini tidak bisa digunakan untuk menangkap WiFi. Kemudian ada juga yang mungkin komputernya ingin menggunakan kayak kayak PC card ini ya, WiFi card kayak gini mungkin. Tapi ini sudah tidak saya gunakan ya, sudah tidak saya gunakan untuk ini. Ini contoh saya, ini ada dari seri D-Link ya. Ini bisa ditancap di PCI-nya motherboard ya, mainboard. Ini bisa. Mungkin ada yang ini tapi untuk saat ini yang model gini lumayan sih. Ini mungkin sekitar 150, nggak tahu, mungkin Anda bisa googling yang seri ini. Kemudian ada satu lagi ya, kalau ini sebenarnya multifungsi ya, modem ini ada Huawei, jadi ini bisa langsung kita hubungkan ke komputer. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk WiFi satu keluarga sebenarnya, walaupun tanpa komputer ini masih digunakan. Ini adalah produk Huawei. Ini ada extendernya, kalau tidak salah ini ada extendernya karena saya lama sudah tidak buka lagi. Ini sempat saya bongkar karena ada bagian yang saya sengaja modifikasi, manfaatnya sebagai deteker. Deteker itu untuk memangkas WiFi sebenarnya. Ini ada modem Huawei seri berapa ini ya? 5673 ya. Jadi ini sama kayak ini, fungsinya sudah pasti kayak ini. Ini sudah support 4G ya, 4G LTE yang Huawei ini. Jadi ini fungsinya sudah pasti masuk ya. Ini sebagai bisa Anda masukin kartu provider, mungkin Anda ingin pasang kartu XL ataupun kartu kartu Telkomsel, jadi bisa jadi modem biasa kayak gini. Yang ini tidak bisa nangkap WiFi ya, yang model kayak gini rata-rata tidak bisa ya, yang model batangan kayak gini. Jadi jangan beli yang batangan kalau hanya untuk menangkap WiFi ya. Ya kalau ini harganya mungkin sekitar lumayan mahal sih, mungkin sekitar 500 ya yang ini, karena ini bisa digunakan pembuatan WiFi sendiri sebenarnya. Ini ada extendernya, ini bisa nangkap WiFi lalu disebarkan kembali, atau bisa dijadikan modem. Mungkin Anda mungkin misalkan Anda di kampung dan Anda ingin internetan satu keluarga, tapi biar cukup satu keluarga, Anda hanya perlu menggunakan satu kartu untuk membeli kuotanya. Jadi satu kartu isi kuota dan dipakai satu keluarga. Ini bisa pakai ini. Ini cocok karena ini bisa dinyalain. Kalau ini membutuhkan tegangan ya, model batangan kini. Ini sudah pasti untuk penangkap WiFi membutuhkan tegangan dari USB komputer. Kalau ini tidak ya, karena ini sebenarnya bisa nyala. Bentar, ada baterainya enggak? Soalnya lama nggak dipakai sih. Kayaknya baterainya kosong. Ya baterainya kosong, lama nggak dipakai. Kita ini bisa charging nggak ya? Charging. Ini di charging ya. Ini bisa di cas pakai HP.
Saya coba kalau langsung charging komputer ini nyala. Oh nyala ya, kelihatan nggak? Loh, ada kedip ini bisa charging. Jadi yang ini bisa dikonfigurasi di HP Android ya. Mungkin nanti saya akan berikan panduannya dan manfaatnya. Mungkin yang ini karena sayang ya. Mungkin ada yang membutuhkan ingin membuat WiFi sendiri biar bisa dipakai satu keluarga, ini cocok. Dan ini lagi mengisi ya. Baca dulu saja ya. Karena intinya bukan di sini ya. Matikan dulu. Di sini tombol resetnya ada di dalam yang model kayak gini kayak MIPI itu ada tombol reset. Kalau yang ini saya lupa lagi bisa di open ya. Nanti cek lagi. Saya lupa lagi yang ini. Ini bisa pakai nangkap juga karena ini ada extendernya. Yang kayak gini ada extendernya. Untuk seputar apa itu ring extender atau WiFi extender sudah saya jelaskan sebenarnya di tutorial modem. Nah, agar komputer bisa terhubung ke jaringan WiFi ataupun bagaimana agar WiFi komputer kita, Anda membutuhkan yang nama WiFi card ini ya. Yang ini kita lewati, sayang dibeli lagi. Ini juga kurang bagus. Tapi di sini saya akan coba menggunakan yang ini saja ya. Yang ini lewat karena fungsinya sama tapi lebih bagus. Kalau memang Anda jarak nangkap WiFi-nya agak jauhan, misalkan 20 meter, saya sarankan jangan pakai yang ini. Yang ini dikasih panjangan kabel. Saya punya ada ya, tanggung lah. Gak perlu saya contohkan kabelnya bawah. Ini ada pemanjangnya. Ini kurang bagus dikasih pemanjang kabel dari komputer kita. Yang ini bagus ya. Ini 10 meter masih normal. Misalkan ini kita kasih apa ya? Ini kasih apa? Pemanjang kabel, mungkin enggak tahu lah maksud saya. Dikasih panjang lalu di ujungnya itu dimasukin ke sini ya, bisa dimasukin ke ini langsung komputer ya, anggap saja komputer ini bisa kuat. Saya sudah coba sampai 15 meter ini masih kuat. Jadi ini Anda bisa taruh di atas genteng mungkin. Yang penting jangan sampai kehujanan saja intinya. Ini masih kuat sampai 15 meter, masih stabil ya, nggak habis sebelum di jalan gitu. Kalau yang ini 5 meter saja udah nggak kedetek sebenarnya. Kedeteknya pelin-pelan sih yang ini. Jadi soal harga pasti sudah apa intinya tahu barang tahu harga ya, itu pasti lebih bagus. Saya tidak akan uji coba yang ini, saya uji coba yang paling murah dengan jarak 5 meter ya, karena untuk percobaan saya jarak 5 meter. Oke, caranya tinggal Anda colokkan di sini. Biasanya untuk modem yang murah seperti ini driver tidak perlu apa ya, auto detect biasanya. Kalau Anda tahu seri modelnya seperti ini kan, misalkan di TPL yang saya ini yang 727 untuk drivernya ada di situs TPL-nya. Ini untuk drivernya ada. Ini drivernya yang udah kayak gini, drivernya harus diinstal dulu. Harus diinstal, belum auto detect ya, karena Windows biasanya tidak banding dengan driver seperti model-model kayak gini sih. Kecuali yang kayak gini biasanya Windows ada bandingnya ya, karena memang kecil untuk si drivernya. Contohnya bisa Anda lihat. Bisa Anda lihat di sini belum masuk ya. Saya akan mematikan dulu LAN saya ya. Ini ada kedetek WiFi ya. Bisa Anda lihat di sini. Saya akan matikan kabelannya. Ini sudah ada kedetek masih cakra karena belum. Ini Realtek RTL 8188 FTP. Yang ini USB 2.0. Nah, bisa Anda lihat ini kurang bagus ya. Padahal ini apa ya? Access point yang paling dekat rumah saya ada di depan rumah ini cuman dapat 3 ya. Makanya yang ini kurang, habis ini dapat 3 ini agak, emang jaraknya kalau hitung sampai 10 atau 15 meter ya, pada yang cuman emang terhalang ya. Emang ini kurang
yang ini kurang bagus ya. Harus routernya harus di dalam rumah ya. Kalau di dalam rumah sudah pasti ini ketangkap ya, karena saya tidak ada akses point yang di dalam rumah, semuanya dipasang di tiang ya akses pointnya. Di akses point saya di beda-beda tempat, jadi di tiang. Ini aja yang paling dekat cuman dapat 3 bat. Ini yang aduh, ini loginnya gimana? Di WiFi nggak kedeteksi. Sebenarnya intinya kalau sudah begini anak tinggal login saja sebenarnya. Intinya kira-kira seperti itu. Jadi caranya itu kayak laptop saja sebenarnya. Seperti ini. Ya, ini kita coba masuk ya. Masuk ke net. Nah, jika Anda, nah ini sudah masuk ya, sudah bisa sebenarnya, tapi saya tidak akan login ya. Nah, seperti ini sudah bisa digunakan sebenarnya. Contohnya kita ping, anggaplah ini Google ya. Kita buka CMD nggak perlu run asap, tapi anggaplah ini Google ya, ping ke apa ya, 30 ya, ping ke gateway-nya coba. Oh iya, ini ada respon ya. Nggak tahu ini sudah benar, cuman tidak ada akses internet saja. Jadi intinya seperti itu. Bagaimana ini ada yang akses point dari HP tapi nggak kebaca. Jadi intinya seperti itu ya, agar komputer kita bisa mendapatkan akses internet dari jaringan WiFi. Mungkin ini juga bisa Anda gunakan, mungkin laptop Anda gitu WiFi-nya rusak gitu, karena kalau beli WLAN card-nya di dalam itu ada kecil ya, ada komponen. Kalau di laptop itu biasanya ada, itu harganya lumayan gitu. Anda bisa atasinya menggunakan yang murah saja sebenarnya. Kalau WiFi-nya ada di dalam rumah gitu. Kalau WiFi-nya ada di dalam rumah nggak apa-apa, pakai ini aja sebenarnya. Pakai ini juga nggak apa-apa, ini murah, 15.000, 10.000 saya nggak tahu ini serinya berapa lah, lupa lagi. Yang ini nggak tahu sih, saya lupa lagi. Yang cuman jangan pakai pemanjang sih, kurang bagus sih yang ini terlalu murah sih. Jadi intinya seperti itu, untuk agar komputer kita, PC kita bisa digunakan internet ataupun menangkap jaringan WiFi, Anda membutuhkan yang namanya WiFi card seperti ini ya. WiFi card yang seperti ini bisa disering lagi sebenarnya pakai aplikasi kayak apa ya, ada di tether lagi, bisa di tethering lagi model kayak gini. Yang ini kurang bagus ya, di tethering lagi. Yang bisa di tethering kayak gini bagus untuk tethering lagi. Kalau yang kayak gini ini nggak bisa ya model ini, karena masuk modem biasa ya, modem provider, karena ini ada slot buat SIM cardnya, buat kartu. Ini nggak bisa buat nangkap sinyal WiFi ya, yang model batangan kayak gini rata-rata. Yang penting Anda cek dulu di spesifikasinya itu apa saja spesifikasinya. Tapi kalau model MIPI bukan WiFi ya, MIPI itu kayak kayak ini yang tergolong MIPI itu banyak kan kayak board itu, model-model MIPI kayak gini. Ini sudah pasti bisa untuk menangkap WiFi, sekaligus bisa digunakan untuk provider atau bisa digunakan untuk membuat WiFi sendiri. Jadi satu rumah Anda bisa menggunakan modem ini. Jadi Anda hanya beli kuota Anda saja gitu di sini. Ini ada konfigurasinya ya di Android. Ini ada aplikasinya ya. Yang ini ada aplikasinya. Mungkin nanti akan saya jelaskan cara penggunaannya yang ini. Yang ini lebih lengkap ya untuk fiturnya. Kalau yang ini sebenarnya disebut apa ya? Kalau secara awamnya disebut router, setengah router sih, disebut setengah router iya, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan paham. Untuk menangkap jaringan WiFi agar komputer kita bisa internet kan dari WiFi, itu Anda membutuhkan yang namanya WiFi card seperti ini ya. Jadi WiFi card itu ada colokan USB-nya kayak gini ya. Ya, WiFi card sama sih, ada colokan USB-nya. Cuman ini model stick ya. Model stick itu untuk modem biasanya. Kalau modem dalamnya ada untuk susah sih, ada untuk selotan gini. Ini nggak cocok untuk menangkap WiFi yang model batangan gini. Tapi saya belum cek lagi kalau model yang terbaru itu cocok untuk menangkap WiFi nggak ya. Karena saat ini saya udah jarang main gini. Nah, saya mainnya di router-router. Jadi pakai yang kayak gini aja untuk menangkap WiFi. Sudah saya contohkan singkatnya tadi. Mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga masih bermanfaat untuk video kali ini, dan silakan langsung di
coba ya. Terima kasih.